warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Al-Ghifari kelas konversi A 18C. Perkenalkan, kami dari kelompok kulit, mata kuliah imunologi dan hematologi. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang materi kulit pada penyakit skabies. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama, Ananda Amelia Bilkis. Yang kedua, Aryani Winati. Yang ketiga, Dwi Ayu. Yang keempat, saya sendiri, Hasrianti. Yang kelima, Ispina Azmianti. Dan yang keenam, Sri Rahayu. Kulit adalah bagian tubuh yang paling luar yang menutupi permukaan tubuh sehingga memiliki peranan penting, yaitu sebagai pelindung tubuh dengan lingkungan luar dari berbagai macam rangsangan serta gangguan dari luar. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Sulastomo tahun 2013, menjelaskan bahwa kulit adalah organ terluar dari tubuh yang melapisi tubuh manusia. Berat kulit diperkirakan 7% dari tubuh total, dan pada permukaan luar kulit terdapat pori-pori rongga yang menjadi tempat keluarnya keringat. Yang kedua, yaitu Dwi Karya tahun 2003, kulit merupakan organ yang berfungsi melindungi atau pelindung dan proteksi, mengeluarkan zat-zat tidak berguna, sisa metabolisme dari dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, penyimpanan kelebihan minyak sebagai indera manusia yang peraba, tempat pembuatan vitamin D, dan mencegah terjadinya kehilangan cairan pada tubuh yang esensial. Ada 3 bagian. Yang pertama ini epidermis. Epidermis adalah lapisan luar kulit yang tipis dan avaskular. Ketebalan epidermis berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh. Yang paling tebal berukuran 1 mm, misalnya pada telapak tangan dan telapak kaki. Dan lapisan yang paling tipis berukuran 0,1 mm terdapat pada telapak mata, pipi, dahi, dan perut. Kemudian ada sel-sel epidermis yang disebut juga dengan keratinosit yang mempunyai 5 lapisan. Nah, yang pertama stratum corneum, yang kedua stratum lucidum, yang ketiga stratum granulosum, yang keempat stratum spinosum, yang kelima stratum germinativum. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan struktur epidermis pada kulit manusia. Yang pertama adalah stratum corneum atau lapisan tanduk. Pada lapisan ini terdiri atas lapisan sel-sel mati yang selalu mengelupas, karena merupakan lapisan terluar dari epidermis yang berperan sebagai pelindung kulit dari lingkungan luar, bekerja seperti pelindung dan menjaga kelembaban kulit. Sekitar 10% dari lapisan epidermis kulit tersusun atas stratum corneum yang tahan air. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 10 mikron yang terdiri dari 15 hingga 20 lapisan sel-sel mati dari keratin. Pada lapisan permukaan epidermis sering mengalami pengelupasan sebab pengaruh dari lingkungan. Yang kedua, ada stratum lucidium yang berwarna bening. Pada lapisan ini biasanya terdapat pada bagian kulit yang mempunyai epidermis tebal seperti pada telapak tangan serta telapak kaki. Daerah kulit ini sangat rentan pada abrasi dan gesekan. Pada lapisan ini pula terdapat pelindung lembahan. Saat diperiksa di bawah mikroskop terlihat transparan, akan tetapi terdiri atas sel-sel kulit mati. Yang ketiga, stratum granulosusum atau lapisan kulit berpigmen. Lapisan ini merupakan lapisan ketiga dari epidermis yang tersusun atas sel-sel granulal pipih, yaitu sekitar 3 hingga 15 lapisan. Ketika sel-sel keratinosit berpindah dari lapisan spinosum sebelumnya, pada lapisan ini sel-sel tersebut menjadi sel-sel squamousa sebab telah kehilangan inti. Hal ini mengakibatkan sel-sel tersebut menjadi datar serta mengandung butiran laminasi ataupun keratoyalin. Keratoyalin yang terdapat pada butiran ini merupakan struktur protein yang memiliki peran penting untuk proses pembentukan keratin pada lapisan atas. Dan pada butiran lemalated mengandung glikolipid yang berperan sebagai penyekat air. Yang keempat, stratum germinativum merupakan lapisan kulit yang tumbuh membentuk sel-sel baru. Disebut juga dengan stratum basal atau lapisan basal. Lapisan ini terletak di atas lapisan dermis kulit.
Lapisan ini tidak seperti lapisan lain dari epidermis yang merupakan blok sel berlapis-lapis, karena stratum basal ini hanya terdapat pada lapisan sel, akan tetapi melakukan pekerjaan yang begitu penting yang menghasilkan sel-sel yang baru. Pada lapisan ini pula, mitosis atau pembelahan sel berlangsung mengarah pada produksi sel-sel baru yang kemudian mencapai puncak-puncak yang menggantikan bagian sel-sel yang mengarah ataupun mati. Sel-sel yang berada pada lapisan epidermis dijaga oleh lapisan dermis yang terletak di bawahnya. Akan tetapi, sel-sel tersebut tidak bertahan ketika bergerak lebih jauh dari stratum basal. Yang kelima, ada stratum spinosum. Pada lapisan ini terdiri atas 5 hingga 5 lapisan sel-sel poligonal yang terletak tepat di atas stratum basal yang memiliki sel-sel Langerhans. Sel-sel tersebut adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh serta mengikat pada bakteri serta virus untuk menjaga kulit untuk tetap aman dari infeksi. Lapisan spinosum juga disebut sebagai lapisan berduri, sebab terdapat proyeksi pendek yang timbul pada lapisan atas, sel keratinosit yang sudah bergegas dari lapisan kulit. Tonjolan atau proyeksi kecil yang Anda membentuk untuk dapat berhubungan dengan sel yang berdekatan, akan tetapi memberi penampilan lapisan berduri. Yang kedua, ini dermis. Dermis merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin. Terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan subkutis. Nah, tebalnya bervariasi. Yang paling tebal pada telapak kaki sekitar 3 mm dan dermis terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama, lapisan papilaris, yang kedua, lapisan reticularis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari dermis atau fungsi dermis. Fungsi dermis pada lapisan kulit merupakan antara lain membantu mengatur suhu tubuh, membuang kotoran, membuat kulit terlihat halus dan lembut. Adapun ada 2 bagian dermis, yaitu lapisan papilaris dan lapisan reticularis. Lapisan papilaris langsung berbatasan dengan membran basalis epidermis. Lapisan ini saling berpautan secara kasar dengan epidermis oleh penonjolan kulit yang lebih halus, dibentuk oleh serat-serat retikuler yang melekat pada lapisan bawah epidermis. Yang kedua, lapisan reticularis dibentuk dari bekas serat kolagen yang bertanggung jawab untuk tekanan kulit terhadap tekanan mekanis. Anyaman serat ini insisi kulit tidak menimbulkan lubang bulat tetapi berupa celah. Yang ketiga itu subkutis, yaitu merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Nah, dengan jumlah dan ukuran yang berbeda-beda menurut daerah di tubuh dan keadaan nutrisi individu, yang kemudian berfungsi menunjang suplai darah ke dermis untuk regenerasi. Patofisiologi rasa gatal pada skabies. Gatal yang sangat berat pada skabies menjadi ciri khas penyakit ini. Rasa gatal akan meningkat pada malam hari. Rasa hangat, berkeringat, dan air panas dapat meningkatkan rasa gatal pada pasien skabies. Gejala gatal akan bertahan sampai skabies hilang. Gatal pada skabies diduga disebabkan oleh stimulasi langsung neuron sensorik gatal pada kulit akibat adanya sitokin yang berasal dari sel epitel, yaitu IL-33 dan timik stromal limfopoietin, serta stimulasi tidak langsung oleh kallikrein yang berasal dari keratinosit. Selanjutnya, IL-4, IL-9, IL-13, IL-31, dan CXCL10 secara langsung mempromosikan rasa gatal. Di sini saya akan menjelaskan tentang patogenesis skabies. Skabies ditularkan oleh kutu betina yang telah dibuahi melalui kontak fisik yang erat. Tungau skabies yang biasanya menyerang manusia adalah tungau betina yang telah dibuahi. Tungau betina akan membuat lubang-lubang terowongan pada kulit manusia
untuk meletakkan telur-telurnya. Setelah terjadi fertilisasi, tungau betina akan menuju stratum corneum untuk membuat terowongan dan mengeluarkan telur yang kemudian berkembang melalui stadium larva dan nimfa, dan kemudian menjadi kutu dewasa dalam 10-14 hari. Telur yang sudah menetas akan berbentuk larva yang mempunyai 3 pasang kaki. Larva ini dapat tinggal di terowongan dan dapat juga keluar dengan cara melubangi atap terowongan. Terowongan lebih banyak terdapat di daerah yang berkulit tipis dan tidak banyak mengandung folikel pilosebacea. Kelainan kulit yang ditimbulkan tidak hanya berasal dari tungau skabies, tetapi juga oleh penderita sendiri akibat intervensi garukan. Gatal yang timbul merupakan proses sensitisasi terhadap sekreta dan eksekreta dari tungau. Pada saat itu terbentuklah ruam primer pada kulit dan ditemukannya vesika urtikari dan lain-lain. Faktor pencetus terjadinya penyakit skabies adalah berasal dari infeksi tungau Sarcoptes scabiei var hominis. Skabies hidup di permukaan tubuh inang atau dalam kurung ekoparasit, menghisap darah atau mencari makan pada rambut, bulu, kulit, dan menghisap cairan tubuh inang. Skabies betina bertelur dan berkembang biak pada terowongan di bawah kulit, menyebabkan reaksi alergi ruam pada kulit berupa makula atau papula kemerahan yang menyebabkan rasa gatal, khususnya pada malam hari. Selain itu, adanya infeksi sekunder setelah investasi skabies menimbulkan masalah kulit yang lebih parah. Penyakit skabies bersifat menular dan umumnya menyerang sekelompok orang dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah, personal hygiene dan sanitasi buruk. Investasi skabies memang tidak membahayakan, namun mengganggu aktivitas dan produktivitas penderitanya, menimbulkan kesan kotor dan terbelakang, serta efek psikologis bagi penderita dan masyarakat sekitarnya. Beberapa faktor resiko yang berkontribusi dalam kejadian skabies yaitu: yang pertama, kontak dengan penderita skabies; yang kedua, faktor sosial ekonomi; yang ketiga, rendahnya tingkat personal hygiene; yang keempat, kondisi lingkungan yang mendukung untuk berkembangnya skabies seperti kepadatan hunian, sanitasi yang tidak baik, dan akses air bersih yang sulit. Epidemiologi. Epidemiologi yaitu ilmu tentang frekuensi, distribusi atau penyebaran, dan faktor-faktor tertentu atau determinan masalah kesehatan dalam masyarakat yang bertujuan untuk penanggulangan masalah kesehatan. Penyakit kulit di Indonesia pada umumnya lebih banyak disebabkan karena infeksi bakteri, jamur, dan juga virus. Penyakit kulit adalah penyakit yang sering diderita oleh masyarakat akibat lingkungan dan air yang tidak bersih. Dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat, hal pertama yang harus diketahui adalah distribusi dari penyakit tersebut. Menurut orang, waktu, tempat, lalu diketahui determinannya yaitu penyebab suatu penyakit tersebut. Umumnya, masyarakat menderita penyakit kulit seperti bisul yang disebabkan oleh bakteri, kutil yang disebabkan oleh virus, serta jamur yang menyebabkan penyakit kulit seperti kutu air, panu, dan ketombe. Setelah diketahui penyebab dan riwayat alamiah proses terjadinya penyakit, serta pola penyebarannya, barulah disusun perencanaan penanggulangan penyakit tersebut.